Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Adun. Sehat. Ini hanya saya orang Aceh, Kak. Nyul kan orang Aceh ya. Lain ke orang Aceh. Adun pajan pun pindah ke mama lu dah yang Gitu. Tahun 2016, Kak. Tahun 2016. 2016. Sebabnya apa, Bu? Awalnya saya siap. Awalnya saya karena perdebatan, Kak. Saya berdebat di grup. Siap. Awalnya lewat perdebatan, Kak. Saya dulu suka berdebat. Di sebuah grup Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Tiap hari di grup itu kita debat. Nah, di dalam perdebatan itu ternyata terjadi caci maki dari kedua belah pihak malah, ya. Tapi suatu hari ada seorang bapak yang tidak membalas caci maki saya, yang tidak membalas hinaan saya. Nah, lalu singkat cerita saya berkata kepada diri saya sendiri, apa yang dipelajari oleh bapak ini? Kenapa bapak ini sangat berbeda dengan orang Kristen yang lain? Orang Kristen yang lain, saya menghina agamanya, dia menghina agama saya. Saya menghina imannya, dia menghina iman saya. Saya menghina Yesus, dia menghina Nabi saya. Oh, tambah sakit hati saya. Tapi bapak itu nggak membalas. Kamu turun dulu kamu. Nggak ada ilmu, kamu nggak punya adab sedikit pun. Al adabu fokal ilmi, bro. Ya, kalau nggak punya adab turun. Bele Adun. Awal lu nasi pengalaman di Bekasi Adun kan? Lun mengen orang Kristen, ji memang enggak topan, tapi behnya dijak pakat lun bak tabur tempat ternyata nyan gereja kan? Nyo ambek tersinggung Adun bah. Hana singgung. Bahasa kalau bisa bahasa Indonesia, Kak. Kan? Menyinggung orang lain, tidak dua, adanya masalah pribadi. Gak apa-apa bahasa Indonesia, Kak. Kita di sini kalau tadi saya masuk ke Komal tadi itu orang Aceh semua. Kalau di sini kan rata-rata tidak bisa bahasa Aceh, Kak. Bahasa Aceh aja, bahasa Indonesia saja. Jadi kan kami tidak akan tersinggung. Di Bekasi orang Kristen. Saya bergaul dengan siapapun, saya bergaul kan. Saya menghargai setiap agama karena punya masing-masing kepercayaan. Terus saya diajak jalan. Saya nggak tahu dia membawa saya ke gereja waktu itu di Bekasi. Saya nggak paham kan. Saya tanya sama dia, mau kemana nih, ke tempat ibadah. Saya nggak ngerti tempat ibadah tuh, bawa saya ke gereja nggak tahu saya. Habis itu masukkan dihidangkan air nih, saya tanya ini air apa, sampai ditetesin di ini keluh lidah dia tuh nggak bisa mengucap lagi Allah. Itu saya tidak percaya itu saya tidak percaya apa yang kakak bilang. Saya minta maaf. Enggak, dengar dulu. Enggak, saya tidak mau dengar. Kakak sudah berbohong. Tidak. Saya tidak akan percaya. Tidak ada gereja yang seperti itu, Kak. Minta maaf. Kakak jangan berbohong. Enggak. Kakak jangan berbohong. Ya, saya menghargai kakak, tapi kakak jangan berbohong. Saya Kak bolak-balik masuk gereja. Tidak ada orang gereja yang memberikan air apa itu yang seperti kakak maksudkan. Enggak ada. Yang ada itu kami ketika perjamuan kudus sebulan sekali, itu diberi air anggur, ya. Itu pun sedikit. Nah, kalau nggak ada air anggur, itu air yang berupa yang warna merah. Saya habis cerita, Bang. Tidak. Saya tidak mau dengar kakak. Kakak itu dimulai dari kebohongan, nanti diakhiri juga dengan kebohongan. Saya minta maaf, Kak Ratu. Tidak. Saya tidak berbohong. Enggak, kakak berbohong. Ya, itu kakak berbohong. Kakak bilang ditetesin air. Nggak ada satupun gereja yang menteteskan air ke dalam mulut kita. Siapa kita yang meneteskan air? Apalagi kakak baru datang, itu tidak akan diberikan apapun. Orang yang belum percaya kepada Yesus, kami setiap sebulan sekali itu ada perjamuan kudus namanya. Yang belum percaya kepada Yesus itu tidak akan diberikan perjamuan kudus itu. Tidak akan. Ya, saya malah awal-awal masuk Kristen itu saya tidak diizinkan dulu minum perjamuan kudus itu. Tidak. Nah, kakak tadi bertanya kepada saya, kakak berpikir saya sama dengan kakak. Saya bukan berteman dengan orang Kristen, saya berdebat sama orang Kristen di grup. Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Setiap hari terjadi caci maki di situ. Saling menghina, saling menjelekkan.
Bahkan saya menghina Tuhan Yesus. Saya menghina semua orang Kristen, semua yang berbaur kekristenan. Saya hina, tidak luput daripada hinaan, cacian, dan makian saya. Tapi suatu hari ada seorang bapak yang tidak pernah membalas caci maki saya. Tidak pernah membalas hinaan saya. Lalu saya berkata kepada diri saya sendiri, saya tidak berkata kepada orang lain karena posisi saya di Aceh dan itu terjadi di media sosial. Tidak mungkin kita bertanya siapa bapak ini ya, tidak mungkin. Karena di medsos. Di mana medsosnya? Di Facebook, itu nama medsosnya. Ya. Apa nama akunnya? Islam bertanya, Kristen menjawab, Kristen bertanya, Islam menjawab. Lalu saya berkata dalam diri saya sendiri, apa yang dipelajari oleh bapak ini? Bapak ini kok berbeda dengan orang Kristen yang lain? Lalu saya buka Google, saya ketik Bible. Lalu keluarlah satu ayat. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Setelah saya membaca ayat tersebut, apakah saya begitu saja percaya? Tidak. Habis waktu 2 tahun lamanya, baru saya berani ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Sebelum saya percaya, saya sudah memikirkan hal apa yang akan terjadi. Saya pasti akan dikucilkan, saya pasti akan dihina. Waktu itu saya belum alami hinaan, cacian, makian karena orang belum tahu saya Kristen. Bahkan saya sempat berpikir, ini nanti kalau saya benar-benar percaya kepada Yesus, masuk Kristen, kalau ketahuan, saya tidak bisa lagi pulang ke Aceh. Apa yang terjadi? Benar apa yang saya pikirkan. Nah ini lihat nih, orang-orang Aceh semua yang caci maki saya. Saya tidak mencaci maki kalian. Saya tidak mencaci maki agama saya yang lama, tidak perlu. Ya, saya tidak mencaci maki kitab saya yang lama, tidak. Saya hanya membaca ayat ini. Di sini sudah tertulis. Ya, di mana tertulisnya? Di dalam Injil Matius 10 ayat yang ke-22. Apa kata Injil Matius 10 ayat 22? Dan kamu akan dibenci semua orang. Di ayat ini tidak dikatakan kamu akan dibenci oleh satu golongan. Kamu akan dibenci oleh keluargamu. Tidak. Di sini dikatakan dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. K-nya huruf besar. Ku di sini kembali kepada siapa? Ku di sini kembali kepada Yesus. Ditulis oleh Matius dan diucapkan oleh Yesus. Yesus mengucapkan, Matius menulis. Apa tulisan Matius? Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Dari mana Matius bisa menulis ini? Dari perkataan Yesus. Dia mendengar Yesus berbicara seperti itu. Kamu akan dibenci. Kamu. Yang namanya kamu itu akan dibenci. Kapan dibenci? Ketika kita percaya kepada Yesus. Begitu kita percaya kepada Yesus, kita dibenci. Semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya belum dikatakan selamat, Bapak Ibu. Ya, jangan berpikir saya ini sudah selamat karena saya sudah percaya kepada Yesus. Saya baru selamat sampai mati saya percaya kepada Yesus, baru dikatakan saya selamat. Ya. Begitu saudara mendapatkan kabar besok Pendi Aceh sudah meninggal, saya baru selamat. Hari ini apakah saya dikatakan selamat? Belum tentu. Saya belum meninggal. Begitu selamat, begitu sudah meninggal, dan saya sampai mati mempertahankan iman percaya saya kepada Yesus, baru selamat. Betapa banyak murtadin yang hari ini sudah kembali ke agama asalnya. Banyak saudara, ya, murtadin yang kembali ke agama asalnya. Kenapa kembali? Karena tidak tahan. Jadi jangan berpikir ketika mereka murtad tidak kembali. Banyak yang kembali. Karena tidak tahan dalam ujian. Tidak tahan dalam hinaan. Tidak tahan dalam makian. Tidak boleh lagi bertemu dengan keluarganya. Dicoret dari kakak. Satu daerah menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok. Ini saya alami. Bapak Ibu juga penonton Pendi Aceh pasti mengalami itu. Melihat itu. Bagaimana saya dicaci maki. Dan saya ingin memberikan contoh kepada Bapak Ibu semuanya. Saudara harus bertahan ketika ada cacian, ada makian. Ketika pasangan hidup meninggalkan saudara, jangan pernah saudara menyangkal. Jangan gara-gara pasangan hidup saudara meninggalkan Yesus, masuk ke agama lain. Jangan. Ya, jangan. Ya Bapak Ibu, jangan pernah. Ingat, sekali Yesus, selamanya Yesus. Di bawah kolong langit ini. Bukan di bawah kolong langit Israel, seperti kata orang-orang. Di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita manusia selain di dalam nama Yesus.
Haleluya. Oke, lanjut Bang. Mantap, mantap. Yes. Cepat sekali. Mana Itulah tadi ya Walid? orang Walid naik, Walid. Saya nyimak aja dulu bang. Oke, siap. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, nggak apa-apa Bang. Iya bang. Soalnya gini, kalau saya lebih ke ini dengerin aja, sekalian belajar lah. Soalnya di Islam juga hampir-hampir sama tadi yang diomongin bang itu. Cuman cara penjelasannya beda mungkin ya kalau di agama saya. Oke, silakan. Coba Abang jelaskan. Walid, assalamualaikum Walid. Bentar, saya nyimak dulu aja bang. Saya nyimak dulu bang. Oke, siap. Walid, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini pertanyaan. Ini jawabannya Bapak Ibu ya. Nah, ketika orang mengatakan Assalamualaikum, nah, jawabannya apa? Jangan alaikum salam Bapak Ibu, ya. Ketika ada orang yang bertanya, yang memberikan salam kepada kita, Assalamualaikum Pendi Aceh, Assalamualaikum semuanya. Kita menjawab jangan alaikum salam, kurang lengkap. Jadi bagaimana cara jawabnya? Ya. Alaikum shalom. Apa arti dan salam sejahtera juga kepadamu? Itu dalam bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu serumpun. Apa kabar malam ini bang? Alhamdulillah habaget getatat habajroh. Tetap semangat. Habis semangatnya Walid. Iya. Nah, ilung saboh sagai permintaan long Walid kedua ni. Nan likut Walidnya ni hapus nyojut. Iya, itu nama belum diganti sama Bang Walid tuh. Iya. Nggak enak saya baca. Selamat malam, assalamualaikum buat yang muslim, haleluya buat agama non muslim. Selamat malam, selamat malam. Salam, arza salam. Ya, jadi kita menghargai agamamu, agamaku, agamaku. Ya. Cuman pertanyaan saya satu buat Bang Pendi Aceh, karena kita sesama orang Aceh. Siap. Apa keuntungan Bang Pendi keluar dari Islam masuk ke non-muslim? Keuntungan dari itu semua apa? Sehingga Bang Pendi sangat tergiur untuk pindah agama gitu. Terima kasih. Oke. Yang pertama sekali saya tidak tergiur pindah agama, Ma Arza. Dan tidak ada keuntungan saya pindah agama. Yang ada saya mendapatkan rugi. Ruginya apa? Saya dihina tiap hari. Kalau mental saya tidak kuat, saya bisa down. Ya, saya bisa down. Tiap saat ketika saya live, yang menghina saya itu orang Aceh, tidak ada orang lain. Ya. Begitu saya buka live, saya belum ngomong apapun, saya langsung dicaci maki sama orang Aceh. Saya tidak pernah membahas agama Islam, saya tidak pernah membahas Al-Quran, saya tidak pernah membahas tentang Nabi Muhammad. Ya, saya juga tidak pernah mengajak orang Aceh untuk masuk Kristen. Itu kerugian yang sangat besar. Ya. Bahkan saya tidak bisa lagi pulang kampung untuk jenguk mama saya. Banyak typing halal darah. Nah, tapi ada satu keuntungan saya yang saya dapatkan. Tapi maaf, bukan tergiur ya. Keuntungan yang saya dapatkan. Ya. Apa itu? Keselamatan yang kekal di surga. Yesus Siapa yang mengatakan. menjaminkan? Yesus itu berkata, siapa? Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Itu bagi kami. Jadi apapun yang Ma Arza ketahui tentang Yesus. Ya, saya ketahui kalau Yesus itu Juru Selamat. Kenapa dia punya anak? Kenapa dia disebut Bapak? Yesus tidak punya anak. Kenapa juga kami anak Tuhan? Enggak ada disebut Selalu Bapak. mereka- Makanya Ma Marza kalau dengar jangan dengar sekilas. Ya. Baca Alkitab. Jangan takut untuk baca Alkitab. Jangan berkata, oh nanti saya baca Alkitab murtad. Jangan pernah kita berpikir ya, iman kita ini tipis banget saya lihat. Ketika berteman sama orang Kristen nanti jadi orang Kristen. Tidak. Ketika makan babi jadi babi, enggak. Makan ayam jadi ayam. Ini banyak sekali di bawah. Orang tidak pernah makan daging babi, tetapi kelakuannya seperti babi. Kata-katanya seperti babi. Saya yang makan daging babi tidak pernah kata-kata saya mengeluarkan hal yang jorok. Itu. Ya, memang itu ya. Karena apa?
banyak yang mengatakan bahwasanya Yesus itu Nabi Isa. Oh Di tidak. agama non-Muslim itu Yesus, di agama kami Islam itu Nabi Isa. Oke. Ada yang berkata seperti itu. Ada yang berkata seperti itu, tapi kenyataannya tidak, Iya. Mak Marza. Saya ingin kasih tahu kepada Mak Marza. Di dalam Al-Quran, nah ini saya baru baca, baru angkat ayat Al-Quran ya. Saya minta maaf dulu. Di dalam salah satu surat Al-Quran ditulis begini. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Itu Isa Al-Masih. Iya. Sedangkan Yesus, dia mati di atas kayu salib. Tapi kalau Mak Arza menggali dan mencari tahu man huwa Yasu'a fil Qur'anil Karim, siapa Isa Al-Masih dalam Al-Qur'anil Karim, silahkan cari, silahkan gali. Kedudukan Isa Al-Masih dalam Al-Qur'anil Karim itu sangat tinggi derajatnya bila dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Salah satunya adalah Isa Al-Masih wajihan fid dunya wal akhirah. Ya, satu-satunya terkemuka di dunia dan di akhirat kata Al-Qur'an itu Isa Al-Masih. Mak Arza, Nggak bisa. Nggak bisa, Bang. Saya bantah, Bang. silakan Kenapa? bantah, tapi Allah- Al-Quran mengatakan, sorry Nabi sebentar, Adam aja. sebentar, Mak Arza. Mak Arza tidak pernah membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran tertulis kok, Isa wajihan fid dunya wal akhirah. Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Anda membantah-bantah Al-Quran. Saya tidak mentafsirkan. Ya, saya tidak mentafsirkan. Kalau Anda mau mengatakan bahwa Adam itu tidak punya bapak, tidak punya mama, sementara Adam dia tidak punya bapak, hanya punya mama, Anda ingin mengatakan Adam lebih hebat. Ini bukan berbicara ke situ, Mak Arza. Yang ingin saya sampaikan bahwa tertulis di dalam Al-Quranul Karim, kitab yang Mak Arza percaya, Isa Al-Masih wajihan fid dunya wal akhirah. Isa itu sesungguhnya terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu, tertulis di hadis Anas bin Malik. Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa ini sesungguhnya roh Allah dan kalamnya Allah. Isa Nggak hakim bisa, yang nggak adil. ada. Nggak ada itu. Enggak ada karena dia pernah belajar. Saya juga dulu tidak ada. Bang Pendi. Enggak, saya tidak mau Gini, dengar Bang kalau Pendi. salah Saya tidak mau bantah dengar. dulu. Gini Silakan. dulu, Bang. Enggak. Jadi Bang Pendi gini, kita ini kan ngobrol. Jadi jangan Bang Pendi aja yang harus kami dengar. Nggak bisa gitu. Nah, silakan. Nah, maksud saya begini. Tapi ada data ya. Yang Kita bicara ada paling data tinggi ya. Itu, iya, kita ada data. Bang Pendi sebelum agama non Muslim, Bang Pendi itu Muslim kan? Betul. Bang Pendi Muslim, oke. Bang Pendi tahu Allah Subhanahu Wa Taala di sampingnya itu aras, di sana di aras itu, kalau menurut Al-Quran Nabi Muhammad di sampingnya kan? Saya nggak dapat, saya Nabi nggak tahu Adam itu. aja. Karena saya nggak ada datanya Nabi itu. Adam aja, Nabi Walid, Adam saja itu bagaimana Walid? meminta ampun atas apa? Atas menyebutkan apa? Berkat Nabi Muhammad. Karena Coba. berkat dari Nabi Muhammad, Di mana ayatnya? bagaimana itu? Di mana ayatnya? Kalau ayat itu saya nggak bisa baca ayat karena saya bukan Enggak, mendalami katakan hal-hal saja. begitu. Tetapi Katakan saja di mana tertulis. Ada berapa surat dalam Al-Quran? saya bukan gini. Tidak, Saya tidak. Ketika kita bicara iman, itu tidak harus ada memakan data yang dengan kita Google. pegang sebagai pegangan kita. Ketika bicara iman. Tidak Ya? bisa begitu. Kalau Oh, harus dengar dong. lagi. Dalam Harus. Al-Quran pun Pertanyaan saya, Injil yang ada kalian berapa- baca itu juga udah palsu. Injil kalian juga udah palsu, udah Dari digonta-ganti. mana Anda tahu? itu. Yang Dari mana asalnya Anda sudah tahu Injil kami palsu? disembunyikan. Dari mana Anda tahu? Banyak. Dari mana Anda tahu Injil Dari kami palsu? siapa? Dari mana Anda tahu Injil kami Sebentar palsu? Bang Pendi, sebentar Bang Pendi. Ada yang Sebentar, sudah Bang. ngomong, ada yang ngomong Oh Injil tidak kalian turun. itu sudah diganti Kalau ada yang berkali-kali. ngomong itu tidak bisa Anda begitu ya. Anda tidak boleh begitu. Saya kasih Anda tahu tidak siapa boleh. yang ngomong. Saya kasih tahu siapa yang ngomong. Nama Enggak bisa, mana tidak ada boleh, yang enggak bisa. Bentar, Enggak saya boleh tanya. itu seperti Beres, itu. Kak Imle. Kanya Bang Pendi. Debit. Santai. Kau masalah debi, Santai kadi aja. ngale. Aku dengar ilmu. Urang hana ilmu pegahaba ilmu aku dengar. Ilmu tidak punya. Dia bilang di samping Allah ada Nabi Muhammad katanya tadi ya. Kita minta ayat, dia tidak bisa tunjukkan ayat. Kita tidak mau lagi mendengar hal-hal seperti itu. Ini dari kemarin kita lemparkan mutiara ke mulut babi. Bentar Bang. Kita minta data, dia tidak bisa tunjukkan data. Harusnya dia tunjukkan datanya. Ban harus ada data. Ya, Betul. ada data benar. Tapi benar Bang. Tadi ada sedikit diskusi yang harus saya garis bawahi dulu Bang. Iya, silakan Bang.
Boleh kan ini saya komentar boleh kan? Boleh, Ya, silakan. Muslim ya. Ini saya teman dari Muslim ya. Ada sedikit yang perlu digarisbawahi dari perdebatan tadi. Saya kan nyimak ya. Tadi kan ada yang bilang untung dan ruginya, ya kan? Untungnya masuk A atau masuk B itu apa, ya kan? Ya. Kalau saya mikir, yang namanya agama kalau kita tarik ulur dari kita korelasinya untung rugi, artinya itu kan sama saja dengan jualan. Nah, itu agak yang saya garis bawahi dari situ. Ya kan? Untung rugi itu kan korelasinya jualan. Kedua lagi, ada satu kata iman. Kalau misalkan kadang ada kan orang yang bilang, "Oh, imanku berkurang," dan kalau iman berkurang dan bertambah itu namanya kalkulasi, Bang. Oke, terima kasih seperti itu aja, Oke. Bang. Oke, Walid, silakan. El Idram. Ya, selamat malam, Selamat malam. Mr. Pendi. Ya, sehat Bang? Alhamdulillah, lu sehat ya. Ya, silakan Bang. Benar. Bahasa Indonesia Bang. Lama saja, benar yuk. Jangan Bang. Indonesia. Jangan didengar oleh banyak orang. Ya, boleh kalau gitu pakai bahasa Indonesia boleh juga. Abang sebelumnya Islam kan? Iya. Halo. Iya. Sekarang agama abang apa? Sekarang agama abang apa? Abang sebenarnya sudah tahu, Abang tidak perlu bertanya seperti itu. Saya Buddha, Katolik, Kristen. Kristen ya. Jadi sebelumnya ketika abang masih Islam, kenapa abang tidak memeluk Katolik atau Buddha? Kenapa harus Kristen? Apakah juru selamat itu ada di Kristen, tidak ada di Buddha, tidak ada di Katolik? Itu aja bang. Abang dari dulunya Islam, dari Islam atau Protestan? Kenapa harus Walid, kiban apa? Kibannya waceh Walid. Atina ule waceh. Kiban di Demayang. Kajak abut dua abi-abi, ambek kajak abut balapik kita. Dah kajak abut abi-abi ke dile. Pak Beta, terima kasih Pak Beta. Apa gaya? Iunya ile. Kasih betulnya. Eh, Jadi Bang Media Yang dia pertanyaan berkualitas. El Idram, kamu pernah dengar nggak? Tarku jawabi alal jahili jawabun. Lanjut. Maaf Walid ya. Al Idram, pernah dengar? Tarku jawabi alal jahili jawabun? Pernah. Apa artinya? Tarkul jahili Alal jahili jawabun. Diam orang jahil. Yang Apa? masa jadi ia orang jahil. Hah? Oh, cina pegah dah mah. Anak kedepu kan? Anak kedepu kan? Meninggalkan jawaban atas orang bodoh, itulah jawabannya. Tapi saya tidak menganggap Anda bodoh ya. Tapi dengan pertanyaan itu kan bukan pertanyaan yang perlu ditanyakan itu. Pertanyaan yang sangat Oh, aneh. salah ya. Ya. Masa ona ni aja ni. Apakah dalam agama lain tidak ada juru selamat? Tidak diajarkan. Nah, saya percaya kepada Yesus. Itu karena Alkitab, bukan karena yang lain. Tidak ada orang Kristen yang mengajak saya masuk Kristen. Bahkan ketika awal-awal saya masuk Kristen, banyak orang yang curiga kepada saya. Mereka tidak terima. Kenapa? Karena dianggap saya ini penyusup. Dianggap. Saya awalnya ingin masuk Kristen itu sebentar sebenarnya. Sebenarnya saya ingin tahu siapa yang mati di atas kayu salib. Hanya itu awal saya ingin masuk Kristen. Kenapa? Karena saya pengagum Yahya Waloni dulu. Saya pengagum Yahya Waloni, saya pengagum Ustadz Nababan. Setiap saat mereka mengutip ayat Al-Quran diperdengarkan kepada kita orang Aceh, terutama sekali Yahya Waloni. Ayat apa yang mereka perdengarkan? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyelipnya. Walakin subbihalahu. Tetapi yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Ini diperdengarkan. Ya, lanjut, Pak.
Tapi Lanjut. ketika saya tahu sendiri, saya cari tahu, saya gali, ma arza uringineng tapi lagi abahagam. Tak cara untuk menak ma arza kiban urineng. Ma arza tip sayang takalan. Lanjut le, yang komentar bang mana? Ini lewat Tapi waktu ku kalan Alkitab ternyata beda tata dengan yang ipu dengar apa yang diperdengarkan oleh para ustadz, terutama sekali ustadz mu'alaf. Ustadz mu'alaf itu sampai besok ustadz mu'alaf tidak pernah mereka membahas Al-Quran, seolah-olah mereka tidak pede dengan iman percayanya hari ini. Itu mu'alaf. Selalu mereka memframing Alkitab, memperdengarkan Alkitab. Masuk masjid mereka bawa Alkitab, bukan Al-Quran, Bang El Idram dan Walid Dajjal. Walid Dajjal. Sangat tidak enak saya baca ujung nama. Bukan Al-Quran yang mereka kutip, Walid dan El Idram. Sampai besok. Bukan hadis yang mereka bahas, tapi Alkitab yang mereka bahas, perdengarkan. Dulu tidak boleh Alkitab itu dibahas dalam masjid, di pengajian-pengajian, tidak boleh. Sekarang sengaja dibahas Alkitab di masjid dan diundang ustadz mu'alaf untuk bahas Alkitab. Perlu diketahui, gara-gara itu ada banyak orang yang penasaran akan Alkitab sehingga mereka cari tahu sendiri. Seperti saya dulu cari tahu sendiri. Kenapa sih selalu dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabu, engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya? Oke, baiklah bang kalau begitu. Samakah Yahya Waloni dengan yang lainnya? Banyak. Semua. Sama seperti apa maksudnya? Yahya Waloni. Jangan karena Yahya Waloni satu. Bukan Bang Ildram. Bang Ildram, semua mu'alaf itu Bang Ildram, semua mu'alaf itu membahas Alkitab Bang Ildram. Semua mu'alaf. Coba tunjukkan saya satu mu'alaf yang tidak pernah membahas Alkitab. Kalau bicara tentang mu'alaf, saya kurang suka sama mu'alaf. Bukan berarti mereka itu salah, bodoh, tapi saya lebih fanatik kepada orang yang pada dasarnya Muslim. Contoh misalnya Abdul Somad, kan, Ustaz Hidayat. Abdul Somad juga kutip-kutip ayat Alkitab kadang-kadang. Ustaz Adi Hidayat apalagi tentang Isa yang dia bahas terus. Coba mereka undang pendeta. Ayo kita bahas siapa yang mati di atas kayu salib berdasarkan data-data yang ada. Al-Quran sampai besok tidak menulis mengenai siapa yang mati di atas kayu salib. Itu tidak ditulis oleh Al-Quran. Makanya teman-teman Muslim itu ragu-ragu sebenarnya terhadap siapa yang mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena di situ hanya dikatakan walakin subbihalahum. Yang mati itulah orang yang diserupakan. Kalau kita tanya siapa yang diserupakan itu? Coba Bang El Idram kasih tahu. Menurut Ustadz Abdul Somad, yang mati di atas kayu salib itu siapa? Nah, jawaban Ustadz Abdul Somad itu bertentangan dengan jawaban Yahya Waloni. Jawaban Ustadz Abdul Somad bertentangan dengan Ustadz Nababan. Jawaban Abdul Somad bertentangan dengan Ustadz Munzir Sitomorang. Bang, saya mohon maaf ya Bang. Sekarang siap. Kalau bisa jangan bawa nama orang tua lagi Bang. Ya. Oke. Karena kita di LAN kan kita berdua di sini, janganlah bawa nama orang tua. Siap. Silakan. Oke. Enggak, saya ingin kasih tahu aja bahwa mereka itu selalu membahas Alkitab. Hanya itu yang tujuan saya. Ya, itu kebetulan tadi saya sebutkan. Jadi janganlah bawa nama orang tua lagi kan. Karena siap. Bukan enggak ada di live ini. Itu yang jadi masalahnya. Oke lah, saya tanya ke Bang. Gini Bang Pendi, hakikat Tuhan itu bagaimana Bang? Hakikat Tuhan. Kalau Abang tahu, hakikat Tuhan itu bagaimana? Kalau Abang tahu dalam Al-Quran? Saya tidak tahu lagi dalam Al-Quran. Jangan Abang tanya saya. Saya sekarang mengenal Tuhan itu lewat pribadi Yesus. Tadi Abang bahasnya baca masalah tentang Al-Quran barusan sama Ma'arza. Karena Abang bertanya, saya jawab. Kalau Anda sekarang bertanya kepada saya hakikat Allah dalam Al-Quran, saya tidak tahu. Karena dalam Al-Quran dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak berbentuk, tidak sama seperti makhluk. Tidak ada satupun yang sanggup menyerupai Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un. Betul. Itulah hakikat Tuhan. Tapi nanti kalau saya kejar ke situ kan Anda tidak bisa jawab nanti. Dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakan olehmu yang bahwa Allah itu satu. Tuhan. Itu perkataan siapa itu? Maka, ayo. Itu perkataan siapa itu Bang El Idram?
Itu kan kata Allah dalam Al-Quran. Qul Kata Allah. huwallahu ahad. Katakanlah kan. Katakan oleh Muhammad. Itu Ayo kita tidak bahas beranak dan satu-satu tidak yuk. diperanakan. Oke. Boleh saya bertanya kepada Bang Elidram? Boleh. Oke. Surat Al-Ikhlas Bang. itu Qul huwallahu ahad. Pertanyaan saya, itu siapa yang berbicara di situ? Allah Ta'ala Allah Ta'ala kepada siapa? kepada Muhammad. Kepada Muhammad. Lalu huwa di situ siapa? Itu kan huwa itu kan dia. Ketika Allah berkata, wahai, misalnya nih, wahai Idram, dia adalah Allah yang esa. Dia yang dimaksud itu siapa dia itu? Itulah Allah Ta'ala. Lalu Allah berbicara kepada kamu misalnya, wahai Idram, dia adalah Allah yang esa. Kenapa dia tidak menunjukkan dirinya Allah yang esa? Dia ini siapa? Itulah Allah Ta'ala. Bang. Oh, dia Allah Ta'ala. Jadi yang berbicara di sini, Kalau misalnya kita bilang kul ana wallah, itu kan janggal, Bang. Jadi kalimat huwa itu adalah enggak. Ada ayat dalam Al-Quran begini. Aku ini adalah Allah, aku sesungguhnya akulah Allah dan sembahlah aku. Itu ada ayat dalam Al-Quran. Tapi kenapa ketika ayat Al-Quran di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, wahai Muhammad katakanlah. Huwa di situ kan merujuk kepada dia. Arti huwa itu dia kan? Kalau Anda berkata tadi Qul huwallahu ahad itu adalah perkataan Allah, lalu huwa di situ ditujukan kepada siapa oleh Allah? Kepada Nabi Muhammad. Huwa itu kan ada pribadi yang lain. Huwa itu. Nggak boleh kita bilang Lalu siapa? Lalu huwa itu merujuk kepada siapa? Masa merujuk kepada dirinya lagi? kepada Allah Ta'ala. Kenapa merujuk kepada dia? Huwa, kalimat huwa. Huwa kan artinya dia. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa artinya dia. Ana, saya, anta, kamu laki-laki. Ana, saya, anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan. Huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Huma, mereka laki-laki. Hunna, mereka perempuan. Oke, boleh juga, Bang. Saya tanya balik, Abang. Tidak, kamu tidak bisa jawab. Itulah kalian. Suka sekali bertanya. Ketika ditanya balik, nggak bisa jawab. Oke lah, saya tanya balik, Abang. Terus huwa itu kembali ke mana, Bang? Saya tidak tahu. Saya hanya bertanya kepada kamu. Huwa itu siapa? Itu iman kamu. Ketika saya jawab, Abang bantah. Bilang, saya bantah karena huwa itu kan merujuk kepada dia. Siapa dia itu? Ketika saya tanya balik, Abang bilang, jangan tanya masalah tentang Oh Al-Quran. iya, jangan tanya saya karena saya Kristen sekarang. Harusnya kamu bertanya sama ustadz, sama pimpinan agama. Ketika saya beri jawabannya, Abang nggak terima. Tapi bukan tidak terima. Saya hanya menanyakan huwa itu siapa sih yang dimaksud huwa oleh Allah itu? Karena itu dirimu bilang perkataan Allah. Lalu kalimat huwa di situ itu merujuk kepada siapa? Jadi dirimu jangan bertanya lagi ke saya. Dirimu turun tanya sama orang yang ahli. Ketika ngaji, tunggu. Surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu merujuk kepada siapa? Nah, lalu cari tahu asbabun nuzul surat Al-Ikhlas itu. Apakah asbabun nuzul surat Al-Ikhlas itu ditujukan kepada orang Kristen atau kepada orang Arab kaum Quraisy waktu itu yang menyembah banyak Tuhan? Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah. Itu siapa Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah? Ada satu lagi Al. Ya, ada 4 Al di situ. Al yang pertama Al-Lata, Al yang kedua Al-Uzza, Al yang ketiga Al-Manah. Ada Al satu lagi yang paling besar dari segala Al-Al ini. Siapa itu? Itu yang harus dicari tahu. Nah, saya tahu Abang apa, Bang? Nah, saya tidak berani kasih tahu, nanti saya dianggap penistaan agama. Setelah saya pelajari, saya baru paham. Al yang keempat itu Al yang mana? Al siapa? Ya. Apakah surat Al-Ikhlas itu ditujukan untuk orang Kristen atau bukan? Nah, ini dipelajari nantinya.
Surat Setahu abang Al-Ikhlas. ke siapa? Jangan tanya saya, nanti dianggap penistaan agama kalau saya jawab. Nggak, siapa yang anggap? Kalau aku nggak, biasa aja. Abang nggak anggap, nanti ada banyak, ada 1.300 penonton kita, penonton saya, ada yang rekam saya dianggap penistaan agama. Tidak boleh. Iya Bang El ya. Oke, Oke, Walid. beres. Tapi Get it. Bang El, terima kasih kan sehat-sehat Bang El. Bang El Bagampung nih. nggak, sama-sama bang. Bang El Bagampung. Walid ini ngapu raja sih. Walid Dajjal Ai, raja. Bang El. Acine berah ba Walid bah iku deh nan iku Walidnya. Bu na lagi kan. Kayaknya rumah nih raja sih kan. Udah Aceh. Hai bunuh raja. Baik lu tak Kata janda ni. kami kata-kata Hana. tipak. Kalau kan tan long Walid. Cuma Walidnya orang kritis. Yan Walid. Walid ini orang yang sangat kritis. Kritis tentang agama atau tentang Anaknya itu anak tidak ruku. mampu memberikan penerangan, silakan turun. Jangan menghujat. Hai, Agama Enggak, Islam enggak, menghujat. pernah mengajarkan hujatan kepada orang lain, tapi dia menghargai orang lain. Iga Mau ka bunuh. orang lain. Kampen hana bunge ke tulu benda kan. Kan itu masalah sulu. Oh kata mayang, bet tepeh perasaan go. Kata mayang begaget. Bumehi Ish. aja orang Aceh. Cara temayang betis, belojik oh temayang. Oh, Kata buka temayang wajin kul huwallahu ahad. Ketika ada temayang tanya kul huwallahu ahad, bumufo milih kul huwallahu ahadnya. Kesau kebetulan ayat kul huwallahu ahadnya. Ya. Ketika balik itu yang legop, tanya Haji Saud meritat bangai itu. Betul. Nyan kan okey lah berarti Kan Lid, lupa bila Walid. tadi kan. Oh, ni tapi Walid. Nyan. ketika ada temayang betis, kemudian punya yang legop dan menjadi Saud, Nyo- yang baru debat. nyo Walid kan. Bang, bahasa Indonesia. Nah, nyo cukup lah gambar rumput. Bang Eldram, Nyo itu kan benar anak- apa yang disampaikan Aceh. oleh Bang Eldram. Ya, berarti Itu benar yang berarti disampaikan menurut oleh Bang Walid. Pen, kan? Jadi Abang Eldram cari tahu surat Al-Ikhlas itu ditujukan kepada siapa. Jangan kita pukul seolah-olah ini ditujukan kepada orang Kristen. Coba cari tahu asbabun nuzul surat Al-Ikhlas itu. Ada 4 al yang Nah, saya ni bilang cukup tadi itu lah cari kalau tahu. Mampennya cukup lah kalau nampak Walid Dajjal nampak kan. Ha. Jadi lagi kau nyambung menurut dia tahu pertanyaan kau pai balik tanya kan hana laju hitan io bangai. Okey, lu malah nyo bangai kan. Nyo yang pa gebi penjelasan macam Walid Dajjal. Ya. Be anam be hinon tu anak mangat untuk menyos Pegat malu ilung, pegat rum karorah Eldramnya rum go. Belum hai ko ino. Oh, okey kan. Ilung menghormati go. Itu lah yang benar. Mesti kan anak Tiga. Bang Bang El- Bang Eldram. Bukan kita saja yang beragama Islam. Gila. Bang Eldram, Walidnya sering komal Habis Sultan Al-Asyi. Abi Sultan Al-Asyi. Long na pada si kue kinan sit. Nah, ilong galak kue kinan pakan silaturahmi, tapi Indonesia bang, aku nggak paham oke, ini. oke siap. Gini Bang. Bang Walid ini sering dikomalnya Abi Sultan apa? Al-Asyi. Abi Sultan Al-Asyi. Saya sudah 2 kali masuk ke komal beliau. Apa 3 kali? 2 kali kalau nggak salah. Nah, saya tujuan masuk ke sana itu untuk silaturahmi, ketawa-ketawa, temu kangen lah walaupun tidak kenal ya. Tapi kadang-kadang ada orang kita Aceh yang bertanya kepada saya, ketika saya jawab mereka tersinggung. Nah, ini yang saya berharap kepada Walid, besok-besok saya naik. Walid kalau bisa jangan lagi bertanya Walid, kita bisa ketawa-ketawa lah. Kita bisa apa gitu loh Walid. Kalau bertanya nanti ketika kita jawab orang di bawah tersinggung dan saya malas juga tadi naik ya. Ada penyesalan juga kadang-kadang saya naik. Kenapa? Karena orang Walid sama Abi itu dicaci maki habis-habisan. Kita yang datang di penghujung akhir zaman ini memang sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Jadi sudah Boleh kebal. Walid Dajjal nyo lun jauh komentar Bek Bang nehi. Nazar Gading. Benehi Oh, sorry. nan likut Bang El. Luhui Walid. Bang Pendi. Boleh, Walid. Betul, nehi Walid Bang betul. Nazar Gading komen Elidram dan Caranya kata saya muncul. ilmu Dia ketika tengah berhadapan Ya. belum peaplung. Boleh Walid, nyo lun jauh komentar Bang Nazar Gading empat kan. Jauh komen. Terima kasih Bang Nazar Gading. Elidram katrung gedi ika hansip ilmu ke terima kasih Bang. Memang lu sadar orang yang hana ilmu. Jadi datu mayongnya kan dan kalian kiban jawapan separuh dari Bang Pendi ataupun dari ulang lain. Memang lu sadar Bang luruh hana ilmu. Ya, benar. Good, terima kasih. Semoga haji ke sahabat ni Bang Nazar Gading. Ya, lanjut Bang Pen. Lanjut Ya.
Ini banyak orang Aceh yang naik. Kita tidak mau naikin lagi ya. Malas kita nanti kalau kalian tidak mencaci maki saya, kalian dicaci maki di bawah. Maaf ya, orang-orang Aceh Betul, yang Bang. saya tidak akan naikin. Saya minta maaf. Tidak akan naikin lagi orang Aceh. Jadi gini, Kalian minta naik. Kalau kalian di atas tidak mencaci maki saya, kalian dicaci maki. gini Bang, di sini kan kita mau bahas tentang apa yang menjadi permasalahan. Ya. Jadi jangan ada caci maki di sini. Jangan ada caci maki. Orang Aceh jangan naik lagi kemari. Kalau emang cuma bertanya untuk dengan jawaban-jawaban yang tidak etis, tidak punya pedoman, tidak punya pegangan, tidak usah berdebat di sini. Silakan pergi jauh-jauh. Tegas saya katakan, jangan berdebat di sini kalau tidak ada pegangan atau referensi. Oke, Bang Nabirang. Halo Bang Nabirang. Ya. Oke. Ini Abi Rajil ya, mau naik sebentar. Oke. Ya. Okey, terima kasih Bang Pen kan. Get. Oke, terima kasih, Abi Bang. Rajul silakan Abi Rajul. Minta naik. Saya naikin. Mak nyo nu putren lira madam be kutren mulun. Kan nyo putren kan. Jadi nyo putren enggak ada apa ikun nyo bonus kawin, hana udah pulih ikun. Oh, nan. Mana nah. Jadi dia naik bisi, hana udah pulih. Rajil nggak ada. Jadi kujuk bunga dia biu. Kaja empaya ketika menjebah bagah bagi tak bagah ba. Mudro hang peri.